Ini Bang Nursi, kalau kita bicara infrastruktur, ya dalam konteks itu selalu kan yang dibanggakan oleh rezim ini infrastruktur. Ternyata 62,99% milik swasta. Jadi rakyat apa yang dibanggakan? Dengan pendekatan korporatif istilahnya. Dan akhirnya commercial system di dalam konteks itu. Kalau commercial system itu rakyat sebetulnya yang paling banyak kayak gitu ya, masyarakat yang paling banyak kelas menengah ke bawah itu disandra untuk harus memanfaatkan itu dengan sistem komersial. Wah, itu kalimat penting tuh. Betapa masyarakat ternyata tersandra dengan pendekatan-pendekatan neoliberal sehingga cost terus-menerus meningkat. Dan orang lupa di situ dengan cost biaya yang terus-menerus meningkat itu akan mengakibatkan sesungguhnya proses apa yang saya sebut sebagai pemiskinan struktural. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Masya Allah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam diskusi I See The Real Soul seperti biasa dengan sahabat saya Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Husnul Mar'iyah. Bang Nursi, ini kan akhir tahun nih, kita sudah melewati 2022, yang tidak dilaksanakan pemilu pilkada, pemilu kepala daerah. Dan berapa ratus tuh? Persisnya pokoknya 2 pemilu 2022 dan 2023 itu 271. 271 pilkada. Yang akan di PLT-kan, yang beberapa sudah di PLT-kan untuk yang tahun ini. Itu berapa uang yang tidak keluar itu dari 271 perkiraan? Berapa triliun kira-kira? Ekonominya nih? Ya kalau triliunannya saya nggak tahu persis, itu kan Bang Nursi. Tapi kan persoalannya adalah kalau saya perspektifnya uang kan tidak terlalu penting gitu ya selama itu untuk memperbaiki kondisi kebangsaan. Tapi konsep kedaulatan rakyat ini kan pimpinan daerah yang dipilih oleh rakyat. Kok bisa seenaknya kemudian ditunda begitu saja? Bukan ditunda, diganti dengan pengangkatan. Ini kan sudah melanggar sebetulnya prinsip dari kedaulatan rakyat. Kalau mau kayak gitu ya dari sejak awal jangan bikin pilkada. Sehingga negara, ya pemerintah pusat, ini kan cara berpikirnya masih cara berpikir lama. Tapi bukankah itu mau menunjukkan bahwa sesungguhnya desentralisasi mau dibalik ke dekonsentrasi itu? Ya, sentralisasi balik lagi ke arah sana. Karena sistem unitary system itu demikian. Itu yang membedakan antara federalism dengan unitarism. Kalau federalism dengan persatuan, ini dua konstitusi atau two sovereign government antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bisa itu provinsi. Ya, seperti itu memiliki konstitusi atau kebebasan atau sovereignty, kedaulatan yang sama dalam konteks itu. Tinggal pembagiannya seperti apa, tidak dengan mudah yang namanya pemerintah pusat itu mengambil alih. Tapi kalau sistem unitary itu mau diberikan semuanya model desentralisasi seperti apapun, itu negara bisa kembali mengambil kembali. Ya, jadi ini juga persoalan di dalam konteks apakah kita kesatuan atau kita persatuan. Konstruksinya sebetulnya persatuan, sila ketiganya persatuan Indonesia. Cuma sayangnya lagi-lagi di negara kita diskursus tentang federalisme, tentang persatuan. Jadi semua isu-isu diskursus yang dibangun ini juga menjadi misconception ya di dalam konteks kita. Tapi hari ini Bang Nursi, sepertinya kita perlu ini, karena setiap akhir tahun itu kan kawan-kawan kita, media-media itu selalu membuat satu evaluasi. Apakah itu evaluasi dalam konteks yang hanya sekedar kinerja, ataukah evaluasi di dalam konteks kita melihat kembali sebetulnya apakah perjalanan berbangsa dan bernegara kita itu sudah pada tingkatan yang di jalan yang benar kayak gitu ya, di in the right path di dalam membangun
negara kita di dalam konteks itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana tadi sistem pemerintahan kita, bagaimana adanya wacana-wacana memperpanjang presiden ya menjadi 3 periode ataukah memperpanjang masa jabatan, kemudian juga konsep-konsep yang dibangun di balik keinginan itu, kemudian juga kalau kita lihat pada saat kondisi-kondisi politik, ekonomi, keamanan hari ini itu seperti apa di dalam konteks ini juga perlu kita bahas di dalam mengevaluasi kinerja. Kita masih ingat dulu di awal-awal kan selalu bicara tentang nawacita. Apa kabarnya nawacita? Lupa sudah. Trisakti, lupain aja udah. Menolak negara lemah, membangun Indonesia dari pinggiran, memperteguh kebinekaan. Padahal jadinya terbelah ya. Kemudian menghadirkan kembali negara, gimana melindungi segenap tumpah darah dan sebagainya yang terjadi. TK hadir dengan tidak terkontrol kayak gitu. Itu kan evaluasi politik paling menarik tuh ketika bicara nawacita kayak gitu terus. Ya, membuat pemerintah tidak absen dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, tidak korupsi, benar gitu ya. Tiap hari kita mendengar. Terus ada yang mengatakan, jangan itu apa? Yang tangkap tangan itu? OTT. Bikin konsepnya sih bukan OTT kayak gitu. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, katanya demikian, wujudkan kemandirian ekonomi. Serius, ini Bang Nursi ini ngomong melakukan revolusi karakter bangsa, yang mana buzzer bermain lebih canggih gitu ya. Produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ini nawacita ditaruh di mana gitu, itu kalau kita ngomongin nawacita. Tapi kalau kita bicara tentang evaluasi kan enak aja kan. Satu aja, mobil SMK apa ininya. Aduh, kayak gitu ya. Kalau saya jadi presiden, Indosat kita beli, buyback Indosat. Apa kabarnya? Dia ngadepin Qatar tuh, dia lupa. Stop apa? Hutang luar negeri kan gitu kan? Ya itu nanti kita bicarakan tuh. Enggak, ini saya cuma bikin garis manas-manasi gitu ya. Enggak manas-manasi, maksudnya banyak hal yang perlu kita bicarakan, kita kritisi ya. Tidak bagi-bagi kursi, stop impor pangan, dolar tembus 10.000. Ini saya tunggu ini nih, karena saya pengen pergi umroh kayak gitu kan. Urusan dolar ini kan sudah pasar bebas loh umrohnya tuh. Ya, gitu kan. 10 juta lapangan kerja, investasi asing. Ini ya kadang-kadang saya tuh bahkan di kelas gitu atau di ruang-ruang publik, investor itu investasi bagus karena itu. Bedakan ya antara investasi dengan hutang luar negeri. Aduh, ini investasi lupa. Saya bilang, lihat IC dari Rilsu tentang dampak dari investasi yang 5I itu. 5I cari coba kayak gitu ya. Ekonomi meroket. Ya. Tidak menaikkan harga BBM, sudah berapa kali harga BBM. Menaikkan tarif dasar listrik, memang listrik bulatnya kita. Ekonomi di atas 7%. Aduh Bang, ini kalau kita baca daftarnya, itu bisa luar biasa. Nah, balik lagi, kalau kita bahas tentang evaluasi pemerintah rezim Joko Widodo Ma'ruf, amin ya, di akhir tahun 2022, kita bisa mulai dari gimana sebetulnya regulasi-regulasinya yang kita baik itu ekonomi. Kayaknya kan ada lagi, itu masih RUU atau udah undang-undang PPSK itu? Sudah undang-undang. Sudah undang-undang pengembangan penguatan sektor keuangan. Dan terutama bicara tentang, salah satunya kan bicara tentang apa? Asuransi. Iya, asuransi itu. Saya itu kalau dengar asuransi itu antara sedih, marah, dan sebagainya. Kecewa. Bukan kecewa. 2024, Profesor Nazarudin Samsudin itu terkena karena asuransi. 2024. 2004. Kok 2024? Ini soalnya mikirnya 2024 nih. 2004 itu Ketua KPU Profesor Nazarudin Samsudin itu ditangkap KPK karena asuransi. Selalu orang kan nggak ada yang tahu.
asuransi. Kita bayar pekerja pemilu Rp500 satu pekerja pemilu. Tapi karena pemilunya sukses, the most complex election system on earth, the biggest election on earth, ya dalam konteks itu. Dan the signing democracy Indonesia example, kata The Economist London 2 kali jadi cover story. Karena pemilihan sukses, tentu saja kalau asuransi kan, kalau kita naik pesawat bayar 50.000, pesawatnya selamat sampai di Surabaya. Bisa nggak itu yang 50.000 kita ambil kembali? Nggak bisa dong, habis. Seperti itu. Jadi dari 11 miliar namanya saja asuransi, kan ada premi. Dan itu sih Bumida, ya ini Bumida. Waktu di KPK itu ditanya, Anda kenal dengan ketua KPU? Iya kenal. Pak Nazarnya bilang enggak kenal. Anda kenalnya di mana? Dari TV. Coba dong, bayangkan proses politik yang terjadi. Hanya karena waktu itu karena sukses, maka yang 11 miliar yang kita bayarkan itu hanya sekitar 1 sekian lah karena sakit, karena yang seperti itu yang dibayarkan. Jadi satu pekerja pemilu bisa dapat 10 juta kalau meninggal. Jadi kita bayarkan asuransi itu untuk 5,5 juta pekerja pemilu. Nggak taunya pada saat kita ketua KPU diperlakukan seperti itu, si ibu yang sekarang juga Menteri Keuangan itu memberikan award kepada lembaga asuransi. Kira-kira gimana perasaan kita? Yang satu dimasukkan ke penjara karena asuransi, yang satu dapat pengargaan, penghargaan oleh menteri ini juga kayak gitu. Jadi bahkan pada saat proses pengadilan di KPK waktu itu di pengadilan korupsi itu, pengadilan Tipikor itu sampai ada yang teriak, belajar sistem asuransi gimana sih? Jadi saya bilang, apa kita harus bunuh semua itu 5,5 juta pekerja pemilu sehingga negara akan dapat untung 5,5 juta kali 10 juta kira-kira berapa? Udah pokoknya balik modal dari seluruh penyelenggaraan pemilu yang 7,2 triliun selama 3 kali pemilu. Nah, cuma kan ini salah satu isu yang menarik untuk dilihat di dalam konteks sektor keuangan, tapi itu nanti Bang Nursi. Mulai dari mana Bang kalau kita mau bicara evaluasi ini, selain apakah kita bicara juga solusi tentang dekret atau? Iya. Jadi kita memang tayangan kita kali ini bicara 2 hal. Kita melihat ekonomi dan kita melihat politik. Yang kali ini kita bicara ekonomi dulu. Baru nanti politiknya. Politiknya kita bicara tentang antara pemilu dan dekret. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang makanya otak saya udah 2024 Oke. Yang pertama kita bicara dulu yang selalu menarik bagi banyak kalangan adalah soal utang luar negeri. Karena orang menganggap sekarang berapa sih Bang? Sekarang ini per November 2022, tapi datanya data September 2022. Ini berdasarkan statistik utang luar negeri Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Jumlahnya adalah kalau kita pakai 7.000-an ya. Nah, 6.160 triliun,69. Jadi 6.160 triliun 69 miliar sekian. Itu utangnya kayak gitu ya. Nah, ini negara atau negara dan swasta? Swasta dan negara. Dua. 6.160 triliun. Ini data mutakhir ya. Tapi jangan lupa itu nilai tukarnya dalam posisi 15.247. Jadi pada saat data saya ambil nilai tukar berposisi 15.247 dikonversi dengan 1 US dollar. Tidak seperti kemarin nilai tukar sudah mencapai 15.620 sekian. Tapi ketika saya ambil 15.247. Itu utang yang dibuat oleh Joko Widodo. Tapi sesungguhnya dia pada era Joko Widodo sejak Oktober 14 sampai dengan September 2022 itu pertumbuhan utang di era Joko Widodo itu sebesar pertumbuhannya 3.551,89 triliun posisinya. Jadi sejak Joko Widodo berkuasa sampai dengan hari ini
Joko Widodo atau era Joko Widodo telah membuat hutang sebesar 3.551 triliun. Kalau dipersentasekan peningkatannya, perubahan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo, perubahannya sebesar 136,16%. Nanti teman-teman IC dari show bisa melihat karena kita tampilkan jelas angkanya. Angka yang kita tampilkan, Husnul, itu angka bukan hanya Joko Widodo ya. Angka dari mulai KMB. Dari KMB sampai terakhir per September 22 yang datanya muncul November 22. Nah, kalau dilihat dari rasio utang luar negeri terhadap PDB, ini 30,13%. Utang luar negeri terhadap PDB 30,13%. Nah, itu yang dibuat. Makanya katanya dulu kalau saya diskusi dengan Ibu Menteri ini Keuangan itu selalu mengatakan sampai 40% itu dianggap aman. Bener 60 sekarang. Mereka mikirnya 60. Itu konsep yang tidak fair dari Bank Dunia yang asal muasalnya konsep dasarnya 30, sekarang mereka bikin 60. Sejak 2007 mereka ubah jadi 60%. Utang luar negeri terhadap PDB layak 60%. Itu dianggap sudah mumpuni. Saya tetap pegang konsep awal 30%. Karena itu ketika saya berada dalam sebuah diskusi ramai di gedung DPR, di media center DPR, saya bilang saya tetap konsisten pada 30%. Jadi ketika sudah sampai 30%, saya anggap sudah lampu merah. Itu udah 30% lebih kan? Sudah 30,13. Dibanding dengan SBY itu cuma 24,70%. Husnul. Nah, sementara Megawati itu 56,4%. Terhadap PDB ya, utang luar negeri terhadap PDB. Abdurrahman Wahid 85,30%, karena cuma sebentar Abdurrahman Wahid. B.J. Habibie 85,40%. Karena perubahan politik. Iya, karena perubahan politik. Soeharto yang sedemikian lama berkuasanya, yang menariknya adalah cuma 57,70%. Padahal 30 tahun berkuasa. Dan Soeharto itu berkuasa, Husnul ya, dari 90, saya ngitungnya 68. Iya, 68. Ya, sampai dengan 98. Ya, jadi 30 tahun dia berkuasa, itu utang luar negeri yang terciptanya meningkat sesungguhnya 549 triliun. Ya, peningkatannya. Kalau dipresentasikan memang luar biasa, 35.000 sekian persen. Tapi kalau utang luar negeri dibanding PDB-nya itu 57,7%. Jadi kalau kita lihat, saya ulang Husnul ya, dari Soeharto itu utang luar negeri terhadap PDB 57,7, B.J. Habibie 85,4%, Abdurrahman Wahid 85,3%, Megawati 56,4%, Susilo Bambang Yudhoyono 24,70%, Joko Widodo sejak berkuasa hingga hari ini 30,13%. Kalau dilihat dari situ kelihatan sesungguhnya Joko Widodo masih relatif kecil. Itu karena perubahan indikator yang dibangun oleh PBB, Bank Dunia. Jadi bukan variabelnya nggak sama. Nggak sama. Makanya kita harus melihat perspektif utang itu tidak melulu pada indikator utang luar negeri terhadap PDB. Kita melihat apa yang dihasilkan dari hutang. Makanya kalau cerita hutang itu dalam Husnul ada yang disebut dengan odious debt atau disebut dengan utang najis, ada yang disebut dengan utang mendikte, ada yang disebut dengan utang mendikte itu dahsyat Husnul. Iya. Itu macam-macam IMF World Bank kan kerjanya itu. Iya, kerjanya itu begitu. Jadi harus kita lihat kayak gitu kerangkanya gitu. Nah, ini sekali lagi teman-teman di IC Durio Show akan melihat. Utang halal nggak ada ya? Ada, tapi kecil sekali. Soalnya ini kan ribanya berapa tinggi. Persen? Nah, dari ketika masuk di situ, di sini sesungguhnya negara mengajarkan hutang riba Husnul seluruhnya di sini. Dan jangan salah, ini menjadi tesa besar. Apakah sebuah negara sesungguhnya punya daya tahan ekonomi atau enggak? Pertanyaan besarnya, kalau memang sumbernya dari Bank Dunia atau dari IMF, negara mana yang sesungguhnya ketika mendapat pinjaman Bank Dunia atau IMF itu bisa sungguh-sungguh mengatasi kemiskinan atau sungguh-sungguh terlepas dari cengkraman investasi global gitu. Ini kan bagian dari proyek yang kemudian cara menyandra dari negara itu. Yang kemudian kita bicara neokolonialisme. Dan neoliberalisme. Oke, itu perspektif pertama Husnul ya. Dari sana kita lihat khusus Joko Widodo aja. Pertumbuhan ekonominya gimana? Ini sekali lagi juga nanti teman-teman IC Durio Show bisa ngelihat pertumbuhan ekonomi 2014-2021, realisasi 2022-2023 proyeksi. Nah, ini saya ambil 2014 5%,
2015 4,8, 2016 5,3. Ini yang Husnul bilang tadi, meroket. Nah, hasilnya begini. Semuanya di bawah, jauh di bawah 6%. Paling top cuma 5,17%. Itu juga terjadi pada 2018, 2019 5,02. 2020 kena COVID kemarin, minus 2%,07. Lalu naik 3,69. 2022 perkiraan saya cuma 5%-an. Dia bisa dapat 5%, hebat di 2022. Lalu 2023 diperkirakan, nah ini menarik Husnul, proyeksi saya, proyeksi Ihsanuddin Nursi dalam konstitusi nanti itu sekitar 4,8. Oke. 4,8. Tapi plus minusnya 0,1 ya. Jadi dia bisa 4,9, bisa 4,7. Jadi ini, nah ketika saya bisa memproyeksikan 2023, Joko Widodo menyatakan dalam Ekonomi Outlook kemarin, bahwa ilmu ekonomi sudah tidak lagi mampu menjawab katanya. Sudah tidak lagi, wah saya senyum. Ini mengulang perdebatan kehadiran Paul Omerot yang kemudian pesaingnya adalah, lawan bicaranya adalah Emil Salim, Tikianwi gitu ya. Dalam sebuah diskusi di Indosat. Waktu itu bicara tentang the death of economic. Matinya ilmu ekonomi. Loh, jadi kaum neoliberal itu paham bahwa sesungguhnya ilmu ekonomi itu mati. Husnul ingat mungkin Nixon shock ya? Yeah. 1971 kan? Itu kan karena ketidakmampuan Amerika menghadapi embargo minyak dari Jazirah Arab gitu loh. Sehingga 73 itu oil boom itu. Boom itu, dan saat itulah Joseph Schumpeter, penulis soal sosialis itu, demokrasi, sosial dan ekonomi itu mengatakan ternyata ilmu ekonomi kita cuma melahirkan masyarakat cemas katanya. Loh, kalau mereka dia juga mengkritisi demokrasi. Betul. Demokrasi cuma memilih bos yang satu ke bos yang lain. Itu Schumpeter. Schumpeter. Karena itu saya selalu menggunakan Joseph Schumpeter. Apa poin pentingnya Husnul? Ini orang-orang ini nggak sadar ya, Schumpeter itu sudah 50 tahun lalu loh. Iya. 70 ya? Iya, 70 itu. 50 tahun lalu itu. Iya. Loh, 50 tahun lalu Schumpeter sudah ngomong kayak gitu. Kalian baru sadar sekarang kemana aja gitu. Serius nih. Iya. Mungkin kurang bacaan kali ya. Sibuk ya, nggak bisa baca. Oke. Sibuk nggak bisa baca. Nah, saya terusin kena COVID. Saya terusin ya, Husnul ya. Jadi kalau orang kemarin, wah ini ekonomi outlook, ini ilmu ekonomi tidak mampu menjawab. Kalau ilmu ekonomi tidak dijawab, lalu jawabnya pakai apa? Oke, kita terusin. Sekarang kita ambil tentang ekonomi politik. Tadi ekonomi murni itu Husnul. Dengan pakai Schumpeter, pakai ekonomi politik sedikit. Oke ya. Sekarang kita pakai ekonomi politik secara menyeluruh nih Husnul. Saya ambil sekali lagi teman-teman ICD ratio bisa ngeliat di sini variabel-variabel yang saya bangun. Ini Husnul. Perhatikan, saya ngajak Husnul dengan variabel cukup panjang untuk ekonomi politik. Judulnya saja indikator makro dan ekonomi politik. Kita bicara dengan apa yang menyebabkan satu masyarakat mengalami kegaduhan secara sosial dan politik. Apa pemicunya gitu pertanyaannya. Lalu apa pemicu kegaduhan sosial politik? Yang kedua, bagaimana kondisi politiknya? Baru kemudian kita masuk variabel ekonominya. Jadi dua. Pemicu kegaduhan sosial politik, bagaimana kondisi politiknya, lalu kemudian masuk indikator ekonominya. Indikator ekonominya pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita, tingkat pengangguran, kemiskinan, Gini rasio, indeks pembangunan manusia, inflasi, harga minyak, nilai tukar, sertifikat Bank Indonesia, keseimbangan primer, defisit APBN, transaksi berjalan, utang luar negeri per PDB sudah kita omongin, cadangan devisa. Lalu kita masuk ke perbankan, capital adequacy ratio-nya, total aset, kredit, dana pihak ketiga, NPL, return on asset, SBN milik asingnya, lalu yang terakhir, indeks harga saham gabungan. Ya itu yang terakhir semuanya yang panjang tadi, biasanya saya cuma ngomong itu ekonometrik. Iya, tapi jangan salah, saya membandingkan tadi dengan dua hal. Enggak. Kalau yang kondisi politiknya baru kita bicara gimana. Iya, jadi artinya ketika kita ngeliat ekonomi politik tadi, ekonomi metriknya itu diadu dengan yang namanya kondisi sosial dan kondisi politik. Gitu loh kita ngeliatnya begitu. Nggak, maksudnya yang tadi harga tukar, transaksi berjalan, kredit itu ekonometrik sih itu udah. Ekonometrik. Tetapi paling tidak dia memberi petunjuk seberapa jauh dia bisa menjadi kegaduhan sosial politik. Dia bisa menjadi petunjuk seberapa jauh sebenarnya kondisi politiknya, kondisi sosial politik. Dihubungkan dengan variabel sosial dan politik. Iya, nah sekarang politiknya ya policy-nya. Iya kan? Betul. Nah, sekarang kita lihat misalnya ketika kita ngambil langsung saja 2015
Nanti ICD ratio ini bisa ngeliat dari angka, saya bikin dari 97 Husnul. 97, 98, 2008, 2011, 2018, 2022. Reformasi. Karena itu dulu perubahan yang terjadi pada saat reformasi. Betul. Jadi mau tidak mau kita masuk indikator. Dan kita memang sedang membandingkan apakah situasi 97-98 sama nggak dengan posisi Desember 2022. Gitu Husnul kita ngelihatnya. Nah, saya bandingin. 97-98 nilai tukar ambruk. Utang luar negeri meningkat, bank tidak mampu menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, pengawasan perbankan buruk. Itu kondisi yang sedang terjadi dalam masyarakat. Kondisi politiknya, masyarakat sudah jenuh terhadap kondisi sosial politik. Ada posisi distrust, tidak percayaan. Lalu itu di 97, di 98-nya terjadi kerusuhan sosial rakyat kan? Iya. Terjadi dari sosial rakyat meningkat menjadi political rakyat. Ujungnya adalah krisis multidimensi. Oke. Itu 97-98. Kita lompat langsung ke posisi 2022. Ada menteri yang menyatakan bahwa kita masuk krisis triple F. Food, financial, and gitu kan? Fuel. Ya, jadi ada krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan. Kalau buku Bangsa Terbelah menyebutnya 5F, tapi mereka menyebutnya 3F, ya sudahlah, nggak apa-apalah, biarin gitu. Karena memang mereka baru melihatnya 3. Kalau kita kan ditambah, bagaimana krisis frekuensi, karena kan frekuensi dipakai habis-habisan. Tapi juga pada krisis fashion. Fashion krisis itu menyangkut krisis peradaban, kondisi VUCA lahirnya. Gitu. Jadi kalau dilihat dari kondisi pemicunya begitu. Akhlak itu. Iya, jadi kalau dilihat di situ, memang lahirnya satu kondisi VUCA yang mendorong orang untuk melakukan tindakan otoriter. Itu karenanya Elon Musk berniat menggugat Anthony Fauci. Karena disadari ternyata apa sih user Twitter aja boleh saya pakai untuk mengambil keputusan apakah saya tetap sebagai CEO atau tidak gitu ya. Apalagi ini soal vaksin kata Elon Musk. Maka Elon Musk sampai membangun pemikiran untuk menggugat Anthony Fauci. Tapi yang Saudi siapa tahu? Biden. Wah, itu kalau terjadi bisa wah, kenapa? Karena memang Demokrat mendukung vaksin. Gitu ya. Saya terusin ya. Itu politiknya. Sekarang pertumbuhan ekonominya gimana? Tadi sudah kita bicara. Nggak lebih, nggak kurang. Jadi Desember 2022 ini bermain pertumbuhan ekonomi akhirnya sekitar 5%-an. Paling top 5,01. 5%,01. Jadi yang Husnul bilang bukan 5,1 tapi 0,1. Iya 0,1. Jadi poinnya kalau mau dibilang meroket kan udah eksandi di Indonesia. Meroket itu sebetulnya berapa sih angkanya? 7%. Setelah 7% meroket. 7%. Belum lagi nanti kita bahas tentang ini Bang. Iya. Oke, kadang-kadang kalau saya ini mempertanyakan teman-teman dari ekonomi itu kok growth yang kalian banggakan itu dari sektor mana? Iya. Kalau cuma mengambil apa yang Allah berikan, rahmat yang Allah berikan yaitu batu bara, minyak ini sebetulnya nggak perlu dibanggakan. Alam sudah menyediakan. Tuhan menyediakan, tapi hanya untuk kepentingan 1-2 orang kayak gitu. Nah, sekarang pengangguran nih Husnul. Sebelum pengangguran kita bicara PDB per kapita. Memang PDB per kapita naik Husnul. Tapi kan itu efek menetesnya nggak jalan. Kan gitu kan? PDB per kapita meningkat dahsyat. Dari mulai katakan di 2011 32,4 juta, sekarang naik menjadi 62,2 juta. Hebat gitu. Tapi 62 pada saat juta. 62,2. PDB per kapita. Pengangguran ya 5,86%. Kemiskinan 12,29%. Gini rasio. Nah ini dia kacau angkanya. Saya kalau ngomongin 62,2 juta oke. Sekarang dicek Gini rasionya berapa? Enggak. Sekarang pertanyaan begini Husnul. Kalau Anda bilang 62,2 juta PDB per kapita, pertanyaan berikutnya, kenapa Anda bikin indeks kemiskinan itu tetap 0,9 dolar? Let's say $1. Iya. Kacau 62 kan? dibagi 12 berapa jadi per bulannya? Ya sekitar 5 juta. 5 juta lebih. 5 juta lebih. Ya. 5 juta 40 ribu lah gitu. Sekitar itu jatuhnya gitu ya. Oke. Gini rasionya belum. Berapa Gini rasio? 3,8. 0,384.
Yang saya bilang ini angkanya nggak real. Oke, berikutnya adalah, nah di sini kalau pakai the devil in the detail itu ya ini ya. Iya. Ya, statis gimana itu kalau kritik kalau saya ini kan saya bikin dalam selembar, tapi kemudian kalau kita bicarakan satu persatu itu mendalam gitu ya, dari indikator yang matrik yang saya sebutin satu persatu. Tapi paling tidak dia menjadi satu petunjuk sesungguhnya apakah angka-angka ini, jadi bahasa sederhana, apakah angka-angka ini sesuai dengan kata-kata dan sesuai dengan realita gitu loh. Angka, kata dan realita gitu. Betul. Itu penting itu. Jadi angka, kata, realita gitu. Atau angka gitu kan. Kata, fakta gitu. Maksudnya fakta masyarakat gitu. Melihatnya begitu. Nah, udah ya. Sekarang kita ngelihat lagi, berapa sesungguhnya nilai tukar melemah? Wah, ini menarik. Analisisnya menyatakan nilai tukar melemah di era Joko Widodo dalam 2022 mencapai 8,66%. Maka ketika Bank Indonesia menaikkan SBI sebesar 5%, 5,25% atau berapapun, pada hakikatnya nilai tukar, nilai rupiah ambruk. Negatif kan? Negatif dong. Anda bikin 5,5%, tetap negatif 3,1%. Karena depresiasinya 8,6%. Jadi dia harus kasih 9%. Itu kalau supaya. Tapi kalau kemudian itu dikasih 9% ya, dunia runtuh. Anda belum menghitung inflasi loh. Belum lagi dihitung dengan tingkat pertumbuhan penduduk loh. Jadi satu kondisi itu bisa dilihat apakah nilai penambahnya apa, nilai pengurangnya apa gitu loh, Usnul. Jadi pengurangnya inflasi, pengurangnya apa? Tadi pertumbuhan penduduk, pengurangnya apa lagi? Gitu kan bisa dilihat. Nah, ternyata depresiasi atau apresiasi rupiah tadi gitu. Ngelihatnya. Kita terusin lagi loh, Usnul. Tadi SBI 5,25, 5,5 lah gitu supaya ngelihatnya kayak gitu. Yang paling menarik adalah di sini kelihatan kondisi memburuknya NPL, kredit bermasalah. Naik dia menjadi 3%. Walaupun masih tetap di bawah 5%. Tapi indikasinya jelas makin meningkat 3% indikasinya. Gitu kalau ngelihat angkanya. Lalu tapi siapa ini kreditin? Pasti masyarakat bawah yang nggak punya daya memang. Macetnya. Jadi kredit bermasalah ini pasti masyarakat menengah bawah yang terkena. Karena masyarakat atas belum tentu nih. Mereka akan bisa melakukan macam-macam. Kesulitan perekonomian. Ini yang akhirnya tadi balik-baliknya lagi. Dia ngemplang pajak. Balik-baliknya lagi adalah tadi PDB per kapita. Karena menyangkut purchasing power parity kan. Daya beli kan. Daya beli. Ini menyangkutnya problemnya di situ gitu kalau kita lihat. Memang menarik kalau dilihat dari capital adequacy ratio yang sudah 25,1 hebat. Total aset mencapai dahsyat di sini, luar biasa. Total asetnya bisa 10.325 triliun perbankan ini. Kreditnya juga naik gitu ya, tapi DPK memang menurun. Nah, SBN milik asing menurun. SBN milik asing menurun ini sebenarnya sesuai dengan harapan Sri Mulyani. Saat yang sama hasilnya adalah rupiah melemah. Yang menarik berikutnya sebagai, iya dong, SBN milik asing menurun berarti kabur. Rupiah melemah. Nah, yang terakhir kita bicara indeks harga saham gabungan yang sekarang sudah tembus dalam catatan saya terakhir ini mencapai 7.100 gitu. Posisi. Artinya ada kondisi pasar modal yang relatif membaik. Karena kemarin saya bikin ambang batas psikologis itu ketika era Joko Widodo itu 6.000 itu sampai turun habis-habisan. Di 2000 itu. Ketika 2002 tuh habis-habisan tuh jatuh tuh berantakan. Sekarang sudah tembus 7.100. Artinya kondisi pasar modal membaik. Kalau di sini. Apa poinnya? Poinnya ada ketidakjelasan arah situasi perekonomian disebabkan oleh gitu ya. Menurut saya gagalnya kebijakan merespon situasi. Gagalnya kebijakan perekonomian merespon situasi. Jadi angka-angka ini yang dihubungkan dengan situasi kondisi politik dan kondisi sosial menunjukkan bahwa kebijakan gagal merespon kondisi sesungguhnya secara menyeluruh. Jadi artinya polisinya gagal merespon secara cepat. Iya. Bukan soal cepat aja, tapi kartu-kartu yang Anda berikan itu tidak sungguh-sungguh mengatasi daya beli. Kan Anda memberikan kartu macam-macam. Kartu cerdas, kartu macam-macam dari situ. Antara yang diumumkan dengan realitasnya emang
persis seperti itu. Kita ambil asumsi saja. Asumsi saja bahwa katakan mereka memberikan satu, itu kan namanya buffer, social buffer. Penjaga safety sosial. Net. Ya, safety net gitu ya, kita bikin kayak gitu. Tapi realitasnya menunjukkan bahwa sesungguhnya Anda tidak. Tapi kalau kayak kartu asuransi, rakyat juga bayar kok. Apalagi sekarang BPJS. BPJS maksudnya BPJS kan bayar rakyat. Gitu jadi Husnul. Jadi bahasa lainnya Anda berhasil memperkaya orang kaya. Gitu. Kalau itu nampak dari persoalan vaksin kemarin. Misalnya harga PCR sama PCR tes. Kita udah pernah lihat di video yang kita khusus bicara tentang vaksin. Harga vaksin. Dan siapa yang sekarang juga masih tinggi loh, 95.000 itu yang untuk antigen. Enggak, bukan PCR, yang antigen. Ya? PCR itu udah masih 195 ribuan. Bayangkan, itu padahal kita ngitungnya berapa waktu itu? 3.000 ya? Kecil banget itu kita bicara. Itu. Sudah, kita pindah sekarang Husnul. Tadi keseimbangan primer kita belum ini sampaikan. Keseimbangan primer ini tetap negatif Husnul. Di posisi sejak Joko Widodo berkuasa hingga hari ini keseimbangan primer, Joko Widodo berkuasa keseimbangan primernya dalam posisi minus 142,49. Diperkirakan pada posisi 2022 minusnya 251,1 triliun keseimbangan primernya. Diperkirakan 2023 memang menurun gitu ya. Di 2023 karena memang kondisi perekonomian melemah gitu. Tapi di 2024 ini prediksi IMF nih. 2024 keseimbangan primer menjadi minus 130,29 triliun. Wah, poinnya bukan soal angka-angka itu, poinnya adalah Anda tetap APBN-nya tetap bermasalah. Gitu poinnya. Jadi poinnya APBN bermasalah. Pendapatan tidak cukup untuk bayar cicilan dan bunga. Itu keseimbangan primer. Jadi pendapatan negara tidak cukup untuk membayar cicilan, pokok dan bunga. Gitu, sampai akhirnya negatif. Walaupun yang cuma 30% itu tadi. Walaupun tadi utang per luar negeri cuma 30, tapi keseimbangan primernya kayak gini negatif. Nah, ini sumber data saya sekali lagi saya ambil dari. Apalagi di 2024 akan ada pemilu. Oh, iya, kalau di 2024 ini angka yang dibikin oleh IMF 130,29 triliun. Artinya kalau kita memang kinerjanya memburuk di ekspor, kinerjanya memburuk di produktivitas nasional, indeks manufaktur tidak bisa bikin apa-apa, ini negatif nih. Negatifnya makin besar gitu. Makanya pernah beberapa kalangan tertentu menertawakan ketika defisit transaksi berjalan. Saya ingin defisit transaksi berjalan positif, tidak negatif. Hehehe, datengin malaikat kali gitu. Gejeknya begitu. Bukan kata-kata Ihsanuddin Nursi loh. Datengin malaikat kali ya gitu. Tapi sebetulnya kalau kita mau benar-benar memikirkan rakyat ya bisa saja kan. Inward looking jatuhnya. Iya. Jadi ya kan memikirkan rakyat yang saya tadi bilang, bukan memikirkan hanya sekedar cuma angka-angka di luar di ini, sehingga kita harus misalnya dulu kan Pak Harto juga pernah kan yang pakai kencangkan ikat pinggang. Nah, kalimat memang kencangkan ikat pinggang. Jadi sebenarnya juga problem bagaimana anjuran pejabat untuk bersederhana. Sederhana. Dan ternyata malah 59 private jet mendarat di Solo peristiwa kemarin. 59. Ada yang menghitung. 59 private jet mendarat di Solo. Waduh, saya bilang di satu sisi ada aturan kalau bikin acara kawinan hanya 400 undangan yang kayak gitu. Tapi kemudian ini. Ya, begitulah. Kita terusin ya Husnul ya. Nah ini saya ngebanding-bandingin. Ada kemarin ribut, Erick Thohir merespon soal BUMN itu tetap untung katanya. Karena ada yang bilang BUMN bangkrut. Saya ngambil angka Husnul menarik ini. Biar tahu ya, di era Joko Widodo berkuasa pertama kali, jumlah aset BUMN itu 5.760 triliun. Ya. Sebenarnya 0,23. Jadi 5.760,23 triliun asetnya. Di 2021 asetnya mencapai 8.978,09 triliun asetnya. Pertumbuhannya 55,86%. Lagi-lagi nanti IC the ratio teman-teman bisa ngelihat angkanya karena kita tampilkan angka-angka itu gitu ya. Kewajibannya juga meningkat.
Kalau pertumbuhan asetnya cuma tumbuh 55,86, di sini kelihatan BUMN juga tukang ngutang. Nampak pertumbuhannya di utangnya 64,47%. Artinya antara pertumbuhan aset dengan pertumbuhan kewajiban nggak match, lebih besar pertumbuhan kewajiban. Ya, angkanya itu. Jadi berarti kalau ngutangnya lebih banyak terus asetnya banyak ya biasa saja. Iya. Nggak taunya ternyata utangnya jauh lebih banyak dibandingkan pertumbuhan asetnya. Menariknya lagi ketika nanti kita banding-bandingkan angka berapa sebenarnya kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara bukan pajak dibanding dengan penyertaan modal negara yang diterbitkan oleh negara untuk BUMN. Itu menarik lagi usul angkanya. Jadi ada perbandingan. Anda dapat keuntungan berapa, tapi Anda menerbitkan surat utang berapa, kan gitu kan? Itu bisa kita bandingin. Kebetulan saya bikin perbandingannya. Yang menarik adalah kalau Erick Thohir bilang dia punya aset BUMN itu punya keuntungan besar, saya mencatat sumbernya dari laporan tahunan Kementerian BUMN 2015-2021 dan Direktur Jenderal Pengelolaan Kewajiban Negara, gitu ya. Ini saya ambil dari angka-angka mereka. Laba pada 2015 BUMN itu 149,77 triliun. 149,77 triliun. Di 2021, angka 22-nya mungkin meningkat, terjadi malah 124,7 triliun. Menurun artinya labanya. Menurunnya besar, 16,74%. Ini karena laporan tahunan Kementerian BUMN 2022 belum terbit, tentu belum bisa kita ambil. Karena kita harus hanya mengambil angka resmi supaya kita tidak disu macam-macam. Tidak disu, tidak di. Datanya tidak begitu hoax lagi. Kita sumbernya jelas di sini. Yang kedua dividen menarik Husnul. Dividennya juga menurun Husnul. Dari 33,71 triliun menjadi 29,5 triliun, menurunnya 12,49 triliun. Angka-angka ini menunjukkan sesungguhnya memang ada peningkatan aset, tapi pada saat yang sama terjadi penurunan kinerja. Dividen juga menurun, tapi juga kelihatan kewajiban meningkat loh. Ini menarik. Jadi kemana? Pertanyaan berikutnya, kok gitu bisakah angka ini secara konsisten kita buktikan? Bisa. Bagaimana caranya? Gampang ngelihatnya Husnul. Berapa sesungguhnya besarnya penyertaan modal negara dari 2015 ke 2021, penyertaan modal negara. Angkanya secara kumulatif 253,1 triliun. Jadi negara mengeluarkan penyertaan modal negara dari 2015 ke 2021 sebesar 253,1 triliun. Berapa jumlah PMN, berapa nilai tambahnya? Berapa nilai tambah PMN selama 7 tahun? Kan gitu kan perhitungannya? Ternyata dia nilai tambahnya 23,68% karena dia mampu menghitung tadi berapa negara terima dividen kan? Itu kan jumlahnya begitu. Nah, nilai tambah rata-rata atas PMN tadi saya hitung rata-rata per tahunnya, kalau tadi 7 tahun tuh 23,68. Per tahunnya cuma 3,38. Saya pikir 23 gede banget. Gede banget ya? Itu kan 7 tahun. Tahunnya 7 tahun ya gitu ya. Per tahunnya 7 tahun ya pemirsa. Jadi per tahunnya 3,38%. 3,38%. Sementara dari bunga penyertaan modal negara yang kan induknya 253. Berapa bunganya? Bunganya 6,84. Husnul, 6,84 dikurang 3,38 negatif atau positif? Anda dapetin orinya, Anda jual surat utang nih 253, hampir 3%. Berarti Anda sudah mengalami negatif atas penerimaan negara sebesar 3,5%. Negatif Husnul. Negatif dong, 3,5. Gitu Husnul. Iya. Jadi kalau kita nggak ngerti dengan angka-angka itu, kita cuma modal negara segini, kita punya yang namanya keuntungan. Sekali lagi kalau mau bantah silakan bantah, angka saya resmi dari pemerintah. Kita cuma membaca dan menghubungkan variabel satu dengan variabel itu namanya lain. Data sumber dari 2 tempat, Kementerian Keuangan dan BUMN, tapi terus diolah. Itu biasanya nampilnya begitu gitu ya.
Oke, berikutnya sekarang itu BUMN sudah minus ya. Ya, minus sesungguhnya. Yang menarik sekarang kita yang dibangga-banggakan Husnul. Apa itu? Infrastruktur. Infrastrukturnya menghabiskan berapa persen dan untungnya berapa persen. Nah, itu kayak gitu kan. Gitu. Kalau untung nggak bisa Husnul, karena kalimat Sri Mulyani begini. Kita ngebangun infrastruktur di mana-mana, ternyata biaya logistik kita tetap lebih mahal dari negara tetangga. Gitu, betul. Berikutnya lagi dibilang begini, ternyata biaya logistik kita tetap 23, cuma menurun 0,5%, dari 24 menjadi 23,5%. Tetap tinggi artinya. Jadi antara infrastruktur sudah di mana-mana gitu loh. Mestinya kalau infrastruktur di mana-mana itu memperkecil yang namanya biaya logistik. Dan tetap dan punya daya saing dengan biaya logistik tetangga. Ternyata infrastruktur kita bangun di mana-mana, biaya logistik kita dengan negara tetangga tetap 10% lebih mahal, dan dalam struktur biaya dia tetap memakan biaya 23,5%. Logistik cost namanya. 23,5% gitu. Nah, sekarang itu dari segi itu kita sudah bicara di output ya. Kita bicara di input sekarang. Ini menarik tuh. Saya bikin analisis dua era. Era RPJMN 2015 ke 2019, RPJMN 2020 ke 2024. Dengan sumber dana infrastruktur dari 3 pihak. Menarik di sini, Husnul. APBN pada 2015-2019 berkontribusi 41,25%. Jadi era pertama Joko Widodo, APBN berkontribusi 41,25%. Di era kedua, 2020-2024, kontribusi APBN atau APBND sebesar 37,01%. Artinya minus 10,30%. Jadi keterlibatan APBN dalam pembangunan infrastruktur itu berkurang sekitar 10,30% dibanding era pertama dibanding era kedua. BUMN bagaimana? Sama Husnul. Di era pertama, BUMN BUMD berkontribusi pada dana infrastruktur sebesar 22,23%. Di era 2020-2024 berkontribusi 20,99%. Perubahannya negatif 5,56%. Sudah? Lalu bagaimana dengan korporasi swasta? Oh, korporasi swasta meningkat malah. Dari 36,52% 2015-2019 menjadi 2020 sampai dengan 24 menjadi 42%. Artinya meningkat 15%. Sementara dalam kebijakannya BUMN dipaksa atau dalam tanda petik dipaksa dalam tanda petiknya untuk memperoleh laba. Means laba artinya privatisasi kan? Privatisasi. Iya dong. Iya. Sementara APBN-nya dalam konstruksi disiplin fiskal, membatasi modal. Jadi kita ngeliat ada 3 kebijakan yang menarik di sini. APBN membatasi diri dengan istilah disiplin fiskal, membatasi diri dalam belanja modal. BUMN orientasinya laba dalam investasi, gitu ya. Sementara badan swasta pasti bicaranya liberal atas layanan infrastruktur. Hasilnya adalah sebagai berikut, Husnul. Hasilnya, ini jangan kaget, Husnul. Hasilnya infrastruktur berada di tangan swasta sebesar di sini menarik, Husnul. Menarik di sini. Berada di tangan swasta sebesar 62,99%. Apa poinnya? 62,99%. Apa poinnya? Infrastruktur komersial, nggak ada hajat hidup orang banyak. Itu pasal 33 ayat 123 atau itu ekonomi liberal? Itu pertanyaannya. Itu ayat 4-nya. Oh, ayat 4-nya berlaku. Demokrasi, ekonomi. Oke, artinya poin ini sih. Nah, kalau dilihat dari segi total biaya kelihatan era pertama RPJMN infrastruktur sebesar 47 total biaya ya. RPJMN itu 4.796 triliun, era kedua 6.445 triliun. Sehingga secara keseluruhan memang terjadi peningkatan 34,38%. Tapi 34,38% itu justru menunjukkan infrastruktur dominan dikendalikan oleh swasta. Dengan demikian infrastruktur bersifat komersial. Gitu simpulannya, Husnul. Jadi selama ini yang selalu mengatakan negara hadir, nah ini dia. Di nawacita itu ya. Yeah. Kalau kita balik lagi ke nawacita, tapi ternyata hasilnya begini. Hasilnya bukan negara hadir untuk ngurusin rakyatnya, tapi ternyata untuk ngurusin keuntungan bagi korporasi. Jadi jangan kaget kalau yang namanya
kita bayar tol naik terus. Iya, itu. Listrik naik. BBM naik. Biaya logistik tetap tidak turun. Nah, itu dia. Ini terbukti. Jadi rakyat ini karena sudah dikuasai oleh korporasi swasta yang tentu saja prinsipnya adalah untung. Ya. Sementara berbeda dengan kalau negara, kalau fungsi negara kan public services. Kan dulu kita bahas kan yang mana yang public services, mana yang private, mana yang kemudian quasi di dalam konteks itu. Balik lagi ternyata hasilnya sudah. Berarti kita memang sudah negara bukan Pancasila nih. Jadi hebat Husnul tadi ketika Husnul bilang ini nawacita begini, hasilnya begini. Hebat, Husnul hebat. Ini kalau kita hilang di angka-angka yang tadi disampaikan Bang Nursi, makanya kadang-kadang saya ulang lagi di dalam konteks yang sederhana supaya pemirsa IC Trilsom itu bisa, tapi nanti baca ya tabel-tabel angkanya, silakan, supaya bisa dilihat di dalam konteks itu. Jadi sebenarnya ke arah mana? Pancasila itu kemana? Ekonomi Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan bilang pembangunan Indonesia, pembangunan kalau pakai kalimatnya Profesor Dr. Sri Edi Suarsono, pembangunan di Indonesia. Jangan bicara mengentaskan kemiskinan, tapi memindahkan kemiskinan katanya. Apalagi kalau tadi yang dikatakan terutama perempuan ya di dalam konteks ini yang seringkali kalau bicara kemiskinan itu feminization of poverty, wajahnya wajah para perempuan gitu ya. Nah ini juga semakin bahaya di dalam konteks hak reproduksinya kayak gitu kan, perempuan melahirkan, menyusui, kalau kemudian kondisinya mereka tidak mendapatkan gizi yang baik, mereka akan melahirkan anak-anak yang cacat itu atau yang seringkali atau stunting yang paling sering kita lihat di dalam konteks kita analisis akhir-akhir ini. Nah itu urusan gizi. Nah di sini letaknya sebetulnya kalau tadi di dalam konteks kita menghitung angka-angka, kita berbicara kebijakan apa yang dilakukan oleh negara untuk ini. Ini kan tadi kita mengurai semua. Nah kira-kira so what dengan ini? Kira-kira kita akan apa namanya New Year resolution kayak gitu ya. Jadi para pejabat kayak gitu ya, yang suka senang sekali dengan angka-angka atau lebih pro kepada liberalism atau market centered paradigma pasar. Ini hasilnya rakyat kita semakin miskin sehingga ribut antara bonus demografi dengan kalau kita bicara menjadi apa? Menjadi beban ataukah menjadi kekayaan. Demikian juga rezim atau negara yang berkuasa ini. Asset or liabilities. Asset or liabilities. Anda ngurus negeri ini dengan kebebasan yang luar biasa yang kau ciptakan sendiri, yang jauh dari konstitusi, mengambil semua sumber daya alam, emas, batu bara, nikel, platinum, isi laut, isi laut, isi di darat dan sebagainya. Tapi kenapa kemudian yang untung korporasi swasta bukan kemudian negara untuk kepentingan rakyat? Atau menganggapnya dia konsepnya ya korporasi swasta adalah rakyat juga. Atau ini saling menguntungkan antara ini kan bandar dengan politisinya ini. Jadi tadi ketika saya membandingkan sumber dana infrastruktur Husnul dengan angka-angka sebelumnya, saya cuma mendapatkan satu kalimat sederhana. No neoliberal goes on. No liberalism goes on. Jadi tidak salah ketika kita bikin judul ultramodern slavery system. Karena pada hakikatnya memang ultramodern neoliberal system. Ini Bang Nursi, kalau kita bicara infrastruktur ya dalam konteks itu selalu kan yang dibanggakan oleh rezim ini infrastruktur. Ternyata 62,99% milik swasta. Jadi rakyat apa yang dibanggakan? Dengan pendekatan korporatif istilahnya. Dan akhirnya commercial system di dalam konteks itu. Kalau commercial system itu rakyat sebetulnya
yang paling banyak kayak gitu ya, masyarakat yang paling banyak kelas menengah ke bawah itu disandra untuk harus memanfaatkan itu dengan sistem komersial. Wah, itu kalimat penting tuh. Betapa masyarakat ternyata tersandra dengan pendekatan-pendekatan neoliberal sehingga cost terus-menerus meningkat. Dan orang lupa di situ dengan cost biaya yang terus-menerus meningkat itu akan mengakibatkan sesungguhnya proses apa yang saya sebut sebagai pemiskinan struktural. Itu sehingga BBM naik, kemudian apa tadi listrik naik. Walaupun listrik juga sebetulnya sudah dikuasai juga oleh korporasi. Nggak tahu berapa persennya, ada datanya nggak Bang? Multi buyer multi system. Kalau data saya menunjukkan di atas 60% sudah. Ya, di atas 60% itu sudah milik swasta. Sehingga kalau kita bicara tentang public services, day to day public services, day to day politics, yaitu tentang pelayanan publik, menjadi bagaimana kalau 60% itu swasta? Kan pasti dia nggak mau. Ketika Husnul Acapkali menyebut soal public services, kan indikator yang dibangun berikutnya oleh Bang Dun adalah is to doing business. Is to doing business. Is to doing business. Kritik kita Husnul itu bukan is to doing business, tapi is to doing people services. Iya, people services. Jadi bukan business as usual. Iya, bukan. Jadi pelayanan publik. Nah, jadi kalau kita kritis gitu ya ngelihat, wah Indonesia makin baik is to doing business-nya. Saya heran, kenapa Anda bangga dengan is to doing business? Kenapa Anda nggak berpikir tentang is to doing public services? Public services. Gitu dong mikirnya. Atau jadi, people services gitu loh. Ya, people services di dalam konteks itu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan naik terus. Iya. Kesehatan juga yang dibangun. Oh, kita ada BPJS. Halo, BPJS itu bayar loh. Sampai orang miskin pun kalau dia ini, kemarin saya baru pulang di kampung ini, ternyata ada saudara kayak gitu ya, 10 bulan nggak bayar, untuk dia harus ke rumah sakit lagi, harus diselesaikan dulu itu 10 bulan. Yang 35.000 tiap bulan. Padahal dia janda, nggak punya pekerjaan. Ya? Bilang apa bukan dia? Dari keluarga mampu tetap bayar kok. Belum lagi nanti kalau pembagian yang itu ada bener-bener yang satu ada suami, yang ini janda nggak dapat juga kok ya. Oh, yang paling seru lagi Bang, itu kemarin saya sempat pergi ke pasar, itu hampir semua yang saya belanja itu bicara tentang TV digital. Oh iya itu ramai. Karena pada hari apa itu jam 8 sebagian sudah hilang, jam 00 semua hilang. Itu yang dibicarakan. Kemarin 170.000, kemudian 250.000. Saudara saya, Pak Lid saya datang untuk beli, udah 350.000. Dan itu ngantri karena rakyat ini. Itu siapa sih? Yang pegang proyek itu siapa? Nggak, maksudnya kalau kita ngomongin bahwa TV juga pelayanan informasi, mestinya itu kan negara kan banyak sekali sebetulnya publik informasi yang dibutuhkan negara kepada rakyatnya. Itu standarisasi digitalnya siapa sih? Itu lu udah tanya lagi. Iya. Makanya proyeknya siapa itu yang standarisasi digitalnya siapa? Berapa jumlah TV yang ada di Indonesia? Berapa yang kita bagikan gratis? Berapa biji yang dibagikan gratis, berapa yang harga 250.000, berapa yang harga 350.000. Ini 350.000 di desa loh ya. 350.000 itu luar biasa itu. Bahasanya saudara saya, ini kan uang makan saya. Harus beli itu. Ya karena mereka sudah menggeser informasi sebagai hajat hidup orang banyak. Jadi kayak gitu, dan kemudian tidak ada pilihan gitu loh. Ya itu makanya. Kenapa harus 100%? Anda boleh kalau mau bagus pakai digital, ini orang mampu. Tapi kalau bagi orang yang tidak mampu ya biarkan. Itu makanya Husnul, sesungguhnya dalam tesis Undang-Undang Dasar 1945, public information itu public services. Public services. Jadi bahkan sampai pada posisi apa yang disebut dengan good governance, untuk kemudian memenuhi keterbukaan informasi publik, itu public services. Jadi tidak banyak. Oh, tapi ini sudah di buyback Indosat kali.
palapanya udah balik lagi nih. Oke. Aduh. Jadi gimana nih? So what? Ya, so what? Nah, pertanyaan so what tadi gitu ya. Jangan kaget bahwa memang 2023 seperti tadi yang sudah saya bilang, pertumbuhan ekonomi dalam bahasa saya 4,8% plus minus 0,1%. Jadi bisa saja 4,7, bisa juga 4,8, bisa juga 4,9. Itu angka saya, Husnul. Ini bisa kurang, bisa nambah kan, plus minus kan. Jadi 4,8-nya begitu gitu ya kalau saya lihat gitu ya. Jadi kemungkinan kalau kita tambah parah mungkin bukan 4,7 tapi 4,6. Kalau pemerintah gagal saja membuat satu kebijakan perekonomian di APBN 2023 kayak gini gitu ya. Saya khawatir dari gambaran sebelumnya karena respon kebijakannya jelek gitu ya. Bisa jadi juga pada 2023 tidak memiliki respon kebijakan yang cukup efektif. Apa indikatornya? Indikatornya kan tidak pernah berubah bahwa setiap akhir tahun semua serapan anggaran menggambarkan jelek. Seluruhnya. Kasus Kabupaten Meranti kan sebenarnya gambaran jeleknya serapan anggaran di daerah maupun di nasional. Anda selalu ribut di September, Oktober itu serapan anggaran jelek. Sehingga pada posisi Oktober, November terburu-buru semuanya meningkatkan serapan anggaran. Itu kan kacau. Iya, sampai semua dari mulai koordinasi nasional, rapat nasional, pakai hotel, bintek, semua begitu. Kemudian membongkar jalanan, membongkar semua urusan apapun itu. Kenapa harus? Padahal pada saat akhir tahun hari hujan. Iya. Tapi yang dilakukan membongkar jalanan. Jadi sesungguhnya tidak ada tidak ada kultur birokrasi yang berubah. Tidak ada kultur pelayanan publik yang berubah. Sesungguhnya Anda boleh bilang Anda makin demokratis, tapi kalau melihat dari serapan anggaran dari tahun ke tahun, hampir selama satu generasi, saya bilang satu generasi usia. Iya, jadi tidak berubah. Reformasi kan? Sejak reformasi tidak berubah. Serapan anggaran selalu buruk di akhir tahun. Itu gambaran bahwa sesungguhnya kultur birokrasi, kultur layanan publik tepatnya tidak berubah. Layanan publik. Tepatnya begitu. Makanya tadi jangan berpikir is to doing business dong. Mestinya is to doing people services. People services. Mestinya begitu. People services. Untuk apa kita bernegara kalau tidak negaranya? Jadi gagas kita Husnul. Sederhana kalimatnya. Ubah is to doing business menjadi is to doing people services. Gitu Husnul. Baru kita bicara IC dari show gitu Husnul. Jadi kalau tadi kita ngomongin tentang kultur birokrasi itu nawacita kita bicara tentang melakukan revolusi karakter bangsa. Ya, karakternya tadi deh kita ubah langsung is to doing people services gitu. Iya, jadi bagaimana kewajiban atau amanah dari rezim yang berkuasa dengan seluruh aparatusnya, baik birokrasi maupun polisi, TNI, BIN kayak gitu ya, di dalam konteks ini, di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Saya ingin tidak kemudian menghabisi rakyatnya, kemudian menjerumuskan rakyatnya, menarik semua pajak dan pembayaran rakyatnya. Itu kalau pemirsa TV ya, TV, IC The Real Show. Saya kan sering memang masih naik taksi ya kemana-mana. Itu kalau mendengarkan cerita dari supir taksi, dan sekarang kita lihat kan taksi mana yang masih tetap bisa bertahan. Sebagian besar taksi kan nggak bertahan, udah ambruk kayak gitu. Itu sebagai satu akhirnya kan pada level swasta pun juga ada konglomerasi, yaitu apa itu namanya, atau monopoli di dalam konteks itu. Nah, tapi pada saat yang sama apakah drivernya semuanya juga mendapatkan kesejahteraan seperti dalam konteks kita? Ya kalau di swasta itu kan nanti juga siapa yang bekerja untuk itunya. Modern, ultra modern slavery system. Jadi siapa yang pemilik modal dia akan mendapatkan keuntungan besar, kemudian ultra modern slavery system, jadi semua menjadi budak. Tetesan. Bahasanya kan trickle down effect. Ya, trickle cuma tes. Sementara ini diambil semua. Kayak kolonialisme kan kayak gitu juga kan, neokolonialisme, itu kan yang di atas meja ini para gendut-gendut dengan uang di atas dan segala kekayaan. Tapi di bawah meja ini adalah rakyat kecil yang harus menopang
kita semua kayak gitu kan. Jadi yang pertama Husnul tadi selain is to doing people services, yang kedua Husnul, saya ingin menggunakan bahasa daerahnya Husnul. Ngewongke rakyat. Ngewongke rakyat. Mengorangkan rakyat. Ngewongke rakyat. Gitu. Rakyat. Iya. Gitu. Jadi memanusiakan rakyat, mengorangkan rakyat. Itu penting. Ya karena dalam konstitusi juga kan memberikan penghidupan yang layak itu kan nanti seluruh rakyat Indonesia. Makanya tadi saya bilang diwongke dulu tuh rakyat. Wongke dulu rakyat, memanusiakan dulu tuh rakyat, baru ngomong. Jadi jangan macam-macam deh, nggak usah ngomong jauh-jauh. Jangan bilang wongke aja dulu rakyat. Nah itu tadi. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang layak bagi kemanusiaan itu mewongke rakyat, memanusiakan rakyat gitu. Tapi ada nggak ya? Aku kadang-kadang saya melihat politisi yang hari ini berada di ini. Itu yang kemudian selalu konsisten, selalu istiqomah, tumuk nina, kemudian jujur di dalam konteks bagaimana menguwongke rakyat itu. Jadi kan kayaknya jalan sendiri, rakyatnya harus mencari penghidupan sendiri. Ya, kan sumpah jabatannya dikantongin. Gitu. Nah, maksudnya kan ini tinggal berapa lama, masih ada waktu. Untuk memperbaiki ya? Untuk memperbaiki. Kita selalu bicara tentang berhusnudzon, namanya husnul Maria, jadi harus husnudzon. Harus. Kayak gitu. Setuju. Masih ada waktu lagi, coba dibaca lagi dulu janji nawacitanya itu seperti apa. Dan kemudian diurai satu persatu, kemudian dimasukkan angka-angka yang tadi sudah kita bahas yang Bang Nursi bahas tadi. Kira-kira kita itu sudah berada di mana posisinya? Itu Husnul sedang mengajak bercermin diri namanya, bermuhasabah. Muhasabah. Supaya apa? Daripada nanti Anda mesti harus di akhirat kan susah. Iya. Ya kan? Iya. Susah. Pada saat yaumil hisab susah. Oke. Nah, jadi gitu. Ajakan Husnul luar biasa, mengajak semua pihak bermuhasabah, supaya betul-betul ngewongke rakyat, supaya betul-betul is to doing people services. Dan jangan salah Bang Nursi, rakyat Indonesia itu masya Allah, ya cepat sekali melupakan yang nggak enak itu. Kalau segera dilakukan yang baik. Kalau segera diperbaiki yang nggak enak itu. Karena yang itu tadi kan, yang sebelumnya kita bahas, kita punya konsep amok masa. Jadi kita sabar, rakyat ini sabar. Tapi kalau sudah habis ini, walaupun sabar itu nggak ada habisnya ya, habisnya sabar itu mati. Ya, kalau kita punya bagi yang paham. Tapi kalau dalam masyarakat kita kan sabar, akhirnya sabarnya itu dalam bentuk yang lain, melawan kayak gitu ya, amok masa di dalam itu konsepnya. Oke, Husnul. Jadi begitu. Jadi kesimpulannya tadi mengubah model dari is to doing business menjadi is to people services. Yang kedua ngewongke rakyat. Jangan lupa itu. Kembali kepada konstitusi, kembali kepada janji-janji dan kembali kepada sumpah jabatan. Karena itu sebagai satu hutang yang nanti harus dibayar dan harus pada saat kita laporkan kepada Sang Maha Pencipta. Bang, sepertinya kalau untuk ngomongin dekret sudah habis nih waktunya. Jadi kita akan bicara di berikutnya. Kita khusus bicara tentang path gitu ya, jalur 2024 via dekret atau via pemilu. Dan apa keuntungan dekret, apa kelemahan dekret, apa keuntungan pemilu dan apa kelemahan pemilu dalam situasi tadi kondisi ekonomi seperti ini, kebijakan domestik seperti ini, politik globalnya seperti ini, yang tadi World Bank yang memaksakan kita menjadi it is doing business as usual kayak gitu ya, korporasi ultramodern slavery system dan sebagainya. Jadi tetap bersama kami IC The Real Show. Kali ini kita sampai di sini untuk sementara. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini menjadi bagian penting dari muhasabah kita di akhir tahun. Insya Allah ya. Jadi kalau kita bilang New Year resolution-nya, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membereskan masalah bangsa ini. Biasanya ada pertanyaan, Bang,
Bu Husnul mulainya dari mana? Nah, saya bilang mulainya sederhana, sebentar saya potong. Jangan saling menghina, jangan saling mencerca, jangan saling memojokkan, jangan saling mengkriminalisasi. Berhentilah melihat ke belakang, lihatlah ke depan. Gitu. Hari ini kita harus menatap ke depan agar kita tetap bergandeng tangan dalam persatuan Indonesia, dalam kemanusiaan yang beradab, dalam ketuhanan yang Maha Esa, dalam sebuah sistem perwakilan. Nah gitu loh. Musyawarah, mufakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan pemirsa ICT Drill Shop, Anda buang 2 kata dari mana, tapi mulai saja. Saya pikir itu. Kalau salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.